Vince Lombardi mengatakan, pemimpin tidak dilahirkan, mereka dibentuk dari kerja keras. Itulah harga yang harus mereka bayar untuk mewujudkan visinya. Generasi Y atau milenial adalah mereka yang lahir mulai tahun 1981 sampai tahun 2000. Mereka adalah generasi pertama yang menyandang status sebagai digital native. Beberapa perilaku milenial Indonesia: kecanduan internet, mudah move on dari kegagalan, dompet tipis tapi kartu kredit banyak, kerja cepat, kerja cerdas, bisa apa aja, liburan kapan aja, di mana aja, cuek dengan politik, suka berbagi, dan tidak harus memiliki. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi pergeseran kebutuhan tenaga kerja di era digital ini. Kita dituntut memiliki 4 karakter pemimpin di era revolusi industri 4.0 ini, yaitu critical thinking, communication, creative, and collaboration. Kita harus baper, kepo, kuli. Baper, bawa perubahan. Kepo, kenali problem organisasi. Dan kuli, kuasai literasi. Sebagai seorang Kristen, kita perlu mempelajari profil kepemimpinan Nabi Nehemia. Ada 5 poin penting yang dapat kita pelajari dari kepemimpinan Nabi Nehemia, yaitu integritas, pemimpin visioner, pembuat keputusan yang jelas, pemimpin yang bertanggung jawab, dan administrator yang baik. Karakter kepemimpinan Kristen adalah kesaksian dan pelayanan yang digerakkan oleh belas kasih Allah, dengan sendirinya menuntut kerendahan hati, kesediaan berkorban, pengosongan diri, penyangkalan diri, kerelaan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri. Seorang pemimpin yang bijaksana akan berlutut dalam penyembahan yang penuh doa dan kerendahan hati, lalu naik ke suatu tingkatan yang baru dalam hal hidup kudus dan benar. Petrus mengatakan hal ini ketika dia menasihatkan pengikut-pengikutnya. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati, realistis bahwa dia bukanlah Tuhan yang sanggup membuat keputusan yang tepat. Dia harus mampu meminta saran-saran yang dapat memberi ilham. Salomo mengatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Tertulis dalam Amsal 15 ayat 22. Nehemia bukan hanya memiliki karisma, melainkan juga karakter yang baik. Pada masa kini, banyak pemimpin yang memiliki karisma, tetapi tidak memiliki karakter. Karisma adalah daya tarik pribadi yang besar, pesona, tetapi karakter adalah kekuatan moral atau etika, integritas. Karakter terungkap dengan apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang yang memperhatikan. Karakter juga terlihat ketika melakukan perkara yang benar bagi orang lain, walaupun perkara yang baik tidak terjadi pada kita. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus dalam 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nehemia juga dapat membuat keputusan-keputusan yang jelas. Ia tidak menghindari penggunaan kata-kata keras, melainkan berbicara langsung mengenai inti permasalahan dan membuat penilaian.
Keputusan-keputusannya tidak berat sebelah. Ia tidak memandang bulu. Ketika kecaman dibutuhkan, ia memberikannya kepada para pejabat dan eksekutif sebagaimana yang dilakukan kepada para pekerja. Dalam usaha apapun, pemimpinlah yang bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan misinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dan semangat juang, dan salah satu faktor kunci adalah tanggung jawab. Nehemia menerima tanggung jawab itu dengan terus mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia adalah seorang pemimpin yang melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Ia mengorganisasikan orang-orangnya berdasarkan hubungan kekerabatan menurut prioritas yang telah direncanakannya. Tembok Yerusalem berhasil dibangun kembali karena kemampuan Nehemia untuk bekerja sama dengan orang lain dan memimpin mereka ke arah mana mereka harus menuju. Dia berupaya melibatkan sebanyak mungkin orang dalam prosesnya untuk bergerak maju dengan mereka yang sudah siap. Yesus mendefinisikan kepemimpinan sebagai pelayanan, dan itu berlaku entah seorang pemimpin bekerja dalam organisasi sekuler ataupun gereja. Gaya kepemimpinan Yesus adalah menjadi seorang hamba, meski dia sungguh memiliki semua kuasa dan otoritas surgawi. Jadi, sudah siap menjadi pemimpin hari ini?